Ya Allah. Alhamdulillah kita punya tempat sekolah dasar gitu, ada 4 SD yang digabung menjadi satu lokasi, sehingga penanganan pengungsi itu bisa kita tampung di sekolah ini. Jadi mudah-mudahan saja sih dari sisi air bersihnya juga tersedia, kemudian dari teman-teman puskesmas juga sudah membuka posko kesehatannya, dan dari dinas sosial dan PMI juga dari sisi logistik juga bisa dipenuhi dalam satu komplek, dan insya Allah di sini tempatnya juga lebih nyaman. Ada berapa Pak jumlah pengungsian saat ini? Total untuk pengungsi kurang lebih 95 jiwa yang ada ditampung di sekolah ini. Bantuan apa saja Pak yang sudah diberikan kepada pengungsi? Bantuan yang pasti tempat kita sudah siapkan, air bersih juga sudah otomatis, kemudian ruangan juga cukup bagus, kemudian ada juga logistik berupa makan gitu ya, makan siap saji 3 kali sehari, kemudian ada pakaian bekas untuk anak-anak, juga ada pampersnya, kemudian ada layanan kesehatannya termasuk penerbitan dokumen kependudukan dari Dukcapil. Jadi warga yang dokumennya hangus terbakar sudah bisa langsung diterbitkan sepanjang ada NIK-nya. Pak, ini kan lagi pandemi COVID ya Pak. Ya. Untuk mencegah penularan di tengah pengungsian seperti apa upayanya Pak? Ya, tetap protokol kesehatan tetap kita atur, artinya menggunakan masker, kemudian tidak harus berkumpul dalam satu ruangan. Terlebih di sini kan ruangannya ada banyak. Jadi kita atur minimal di dalam ruangan itu ada 30% saja yang bisa dihuni di dalam. Jadi tetap kita jaga protokol kesehatannya. Oke, siap. Tadi Pak ada yang bersih-bersih di depan PSU dan sebagainya, itu seperti apa Pak? Itu pasca bencana. Jadi ketika kita sudah pengungsi itu kita sudah pindahkan, otomatis tinggal sisa-sisa bangunan reruntuhan yang terbakar. Nah, inilah yang kita kerja baktikan di pasca bencananya bersama dengan teman-teman PPSU dan lingkungan hidup. Pak, ini kan penyebabnya karena korsleting listrik ya Pak? Ya. Nanti ke depan upaya pencegahan sendiri di Pemkot Jakarta Pusat apa Pak untuk agar tidak terjadi lagi? Supaya tidak terjadi lagi, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat dan juga instansi terkait, yuk kita pantau benar pemanfaatkan atau penggunaan tiang-tiang listrik, sehingga jangan sampai satu tiang itu ada berbagai macam aliran-aliran. Yang kedua, ya kita juga harus pantau, diupayakan penggunaan aliran listrik itu yang sesuai dengan standar keselamatan. Kemudian yang ketiga, kita juga karena di situ ada kawasan-kawasan padat pemukiman, yang menghindari adanya percikan-percikan api yang cepat merambat, dan penempatan barang-barang juga seminimal mungkin dijauhkan dari lokasi pemukiman padat, seperti pengumpulan barang-barang bekas seperti kertas misalnya gitu ya. Kemudian bahan-bahan yang mudah terbakar itu juga kita hindari. Artinya kita bisa menghindari adanya bencana kalau kita mau berikhtiar untuk mencegah terjadinya potensi terjadi bencana, terutama kebakaran. Oke, siap. Jangan lupa subscribe ya.